Nah ini, dan sebelum saya lihat video itu, saya sudah mengikuti Bambang Trini di penjara di Blora. Sebelumnya Ya, saya sudah ngikuti, tapi belum kenal Pak Hakim. Cuman tahu beritanya waktu kasusnya Bambang Tri di Blora. Ya, tahu, saya mengikuti. Mengikuti beritanya. Betul. Ya. Mungkin yang mulia, karena memang saya ini sama-sama tahu lah. Saya ini sejak pemerintah yang sekarang, saya sebut rezim ya. Sejak rezim yang sekarang ini belum lahir waktu itu, masih embrio aja, saya udah vokal bener memang waktu itu. Saya kritis, sehingga wajar akhirnya saya ini disebut suka ngeritik pemerintah, suka nyerang pemerintah. Ya, memang saya kritis, saya akui Pak Hakim. Pak Hakim melihat YouTube saya itu, saya sangat kritis kalau ngeritik pemerintah, bukan ngeritik Jokowi. Saya ngeritik penguasa. Blokosuto saya, belak-belakan. Saya sebut nama, saya tidak sebut inisial. Ya, saya sebut kasusnya, belak-belakan saya. Itu dari dulu sudah begitu, hampir 2 periode ini. Makanya begitu, dan itu saya sudah bayar konsekuensinya. Mulai intimidasi, kriminalisasi, pengajian saya ditolak di mana-mana oleh ormas-ormas tertentu yang pro pemerintah. Sehingga begitu saya lihat videonya Bambang Tri itu wajar kalau seakan-akan ada satu resonansi, nyambung. Ini siapa orang ini? Maka saya cari infonya. Ada saksinya, ada Cak Roto, ada teman-teman itu. Tolong carikan nomornya Bambang Tri. Saya share di grup-grup itu. Saya mau ketemu orang ini. Saya penasaran. Kurang lebih 1 minggu saya cari, akhirnya dapat. Jadi saya dapat nomornya Bambang Tri dan saya telepon. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam. Tidak butuh waktu lama karena Bambang juga kenal saya kenal Bambang. Oke, sama di mana posisi? Saya lagi kos di Depok. Oke, datang ke rumah saya mau wawancara di podcast saya. Siap Gus, tapi tolong tanggung biayanya, akomodasinya. Siap, berapa aja? Nah, singkat cerita, saya mau bawa teman, saya mau sewa mobil, sekian-sekian, oke, saya transfer. Jadi intinya kalau tidak salah hampir 7 juta saya yang kelihatan untuk secara ada datanya itu 7 juta, tetapi untuk dalam praktek Bambang Tri betul, datang ke Malang. Nah, untuk sewa mobilnya itu. Waktu itu di Depok ya, di Depok. ya. Berarti dia sudah selesai waktu itu, tidak dalam posisi menjalani pidana yang belum Pak Hakim. Belum ya? Belum. Nah, ternyata sampai di rumah mobil yang dia sewa nabrak, jadi akhirnya masuk bengkel dan maka nambah lagi biayanya. Jadi akhirnya saya total sekitar 10 juta. Saya keluar biaya untuk mendatangkan saudara Bambang Tri. Dan terjadilah podcast itu. Nah, enggak, maksudnya tadi kan Bambang Tri di posisi di Depok. Betul. Tapi sebelumnya saudara ngikuti kasus yang di Blora. Di Blora kan kalau nggak salah Bambang Tri yang untuk Jokowi undercover 1 kan ditahan kan waktu itu. Sudah selesai menjalani tahanan. Sudah itu ya? Sudah bebas ya. Sudah bebas ya. Ya. Terus ada tadi karena ada video dikirim Bambang Tri berapi-api menyampaikan masalah dia itu tadi ya, salah satu diantaranya yang menarik saudara untuk mengundang itu, dia menyatakan ijazah Jokowi palsu. Betul. Itu yang menarik saudara ya. Betul, karena saya potong Pak Hakim, mohon maaf. Karena motivasi saya kan seandainya kalau mau didekati dengan pendekatan yang kondusif, sebenarnya ada sisi positifnya. Seandainya memang ijazahnya Jokowi asli, maka tamatlah riwayatnya, ini Bambang Tri ini selesai sepak terjangnya, kan begitu Pak Kim. Walaupun waktu itu saya berharap mudah-mudahan palsu beneran, karena memang selama ini saya sangat kritis dengan semua kebijakannya. Nah ini kok ada orang yang memang khususon itu sudah menyelidiki katanya palsu. Kurang lebih begitu yang mulia. Jadi setelah tercapai kesepakatan, saudara biayai, Bambang Tri datanglah ke rumah. Tadi kan katanya membawa teman. Siapa teman yang dibawa Bambang Tri itu? Mas Bambang Tri bawa teman 2 orang. Yang satu saya panggilnya Mas Aye atau Aci atau siapa itu, orang Pekanbaru. Pertama dia ngaku manajernya, yang bagian ngurusi penerbitan bukunya. Yang kedua teman kuliahnya. Ya teman kuliahnya itu ikut tampil di YouTube juga itu waktu di podcast itu. Siapa teman kuliahnya itu? Fadli namanya.
Ada di YouTube. Beliau sempat saya panggil dan ikut tampil di podcast itu. Oh ya, yang di percakapan itu. Betul, ada yang nama duduk di Fadli. bawah itu Fadli itu teman Fadli kuliah. Itu teman kuliahnya Bambang Tri ya. Betul. Setahu saudara Bambang Tri itu kuliahnya di mana, Mas? Saya tidak tahu, tapi di podcast itu Mas Bambang Tri bilang di UNSU. Ya, UNSU. Universitas. Bukan, di Blora atau di Semarang, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu kuliah di mana. Unsu. Di mana jadi? Unsud. Jangan dicek di YouTube-nya, kurang jelas waktu itu. Ya. Di sini malah unsip. Universitas Kalau unsut di Purwokerto ini Unsud di Purwokerto. Iya. Sering bilang unsub, unsu, atau apalah, pokoknya unsu gitulah. Unsuk kalau di Semarang unsuk. Iya. Berarti unsub yang mulia. Unsum, kalau Unsum Universitas Sunan Muria Purwakarta ya. di Mana? Kudus. Kalau Sunan Muria di Kudus. Iya. Universitas Sunan Muria di Kudus. Ya, intinya data persis yang jelas dia kuliah ya. Ya, dia kuliah dan dia wartawan. Waktu di podcast itu kan saya tanya biodatanya lengkap. Wartawan apa media apa waktu itu? Udah wartawan yang udah lama sekali, apa media apa itu? Saya lupa yang mulia. Pantas dia suka menulis karena memang latar belakangnya wartawan ya. Betul. Ya, jadi wartawan. Nah, oke, kembali ke isi podcast. Waktu itu saudara memang sengaja mengundang untuk menyampaikan keyakinan si Bambang Tri ya, coba dijelaskan. Sehingga saudara untuk meyakinkan itu saudara akhirnya menggunakan dengan cara disumpah dan sebagainya. Iya. Bagaimana keyakinan saudara bahwa Bambang Tri itu betul enggak? Itu coba saudara ceritakan. Iya, karena saya tadi tuh mungkin sudah terbangun paradigma di alam bawah sadar saya. Apapun harus saya tuntaskan dengan Bloko Suto. Karena podcast ini ditonton anak saya, ditonton istri saya, keluarga saya, ditonton masyarakat. Harus saya pertanggungjawabkan isinya. Ya, makanya sampai terjadi mubahala itu karena memang saya nggak mau setengah-setengah. Dan di acara mubahala itu, di podcast itu, ya wawancara saja. Coba ceritakan kronologinya bagaimana. Maka dia ceritakan investigasinya sampai ke Garut, menemui orang ini, hampir 40 menit Bambang Tri menceritakan itu. Nah, sebelum ke materi isi podcast, saudara pada saat untuk meyakinkan si Bambang Tri supaya berkata benar sehingga saudara menyampaikan dengan lewat mubahalah. Waktu itu saudara, apa yang saudara pahami tentang mubahalah saat itu ya? Ya. Kalau sekarang kan kita udah banyak mendengar entah dari saksi, entah dari ahli, entah dari mana-mana lah. Ya. Nah, waktu itu yang saudara pahami, kenapa harus pakai sumpah mubahalah untuk meyakinkan pendapat Bambang Tri ini? Iya. Istilah mubahalah ini insya Allah justru populer di Indonesia itu mungkin saya yang mempopulerkan, yang mulia. Mohon maaf kalau sebelum saya mungkin ada dulu zaman-zaman Cak Nun, MH Nun Najib juga pernah mengadakan ide mubahalah nasional dan lain sebagainya. Tapi yang untuk akhir-akhir ini 2 periode penguasa ini saya yang sering memunculkan konten mubahalah gitu. Karena gini Pak Hakim, ini suasana batin ya. Karena memang sejak 2 periode, hampir 2 periode yang penguasa yang sekarang ini, saya benar-benar hampir full intimidasi. Ya, yang saya rasakan. Jadi saya dituduh anak pelacur, dituduh dajjal, penipu, makan uang umat. Saya ceramah di Medan, di Sumatera ditolak. Ya kan? Pokoknya seperti itu suasana yang saya rasakan. Makanya muncullah ide mubahalah itu. Karena saya merasa nggak punya apa-apa. Saya nggak punya sarana untuk melawan gitu kan. Saya nggak punya SDM untuk melawan. Apa? Uang nggak ada, senjata nggak ada, media nggak punya. Ya sudah, mubahalah satu-satunya yang saya punya. Dan sejak itu menjadi kebiasaan saya. Dikit-dikit ayo mubahalah. Dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Iya, saya yang memproklamirkan dari itu. Saudara sendiri, pemahaman saudara pada saat itu apa menurut pemahaman saudara? Sumpah mubahalah itu bagaimana menurut pemahaman Meminta saudara? laknat kepada Allah. Saya sudah paham mubahalah ini sudah lama Pak Hakim. Saya sudah di surat Al-Imran ayat 61 sudah saya dalami, termasuk tafsir-tafsirnya saya dalami. Jadi intinya kan
Kalau secara konteks tafsir itu kan Rasulullah menerangkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu Rasul, bukan Tuhan. Itu disampaikan kepada kaum Nasrani Najran waktu itu. Kaum Nasrani nggak percaya, maka diajaklah mubahalah. Ya sudah kalau gitu bawa anakmu, bawa istrimu. Aku bawa anakku, aku bawa istri anakku juga, istriku, dan aku bawa diriku. Ayo mubahalah. Kita meminta laknat kepada Allah. Siapa yang dusta di antara kita akan dilaknat sama Allah. Nah, tapi mubahalah itu tidak terjadi karena Nasrani Najran mengundurkan diri. Jadi yang saya pahami mubahalah itu adalah meminta laknat. Siapa yang dusta di antara kita, dia dilaknat sama Allah. Jadi saya mohon maaf Pak Hakim, kalau saya itu selama sidang memang agak berapi-api. Saya tantang semuanya siapa yang tetap memaksa saya, menuduh saya ini, ayo mubahalah. Kita minta laknat kepada Allah. Karena memang itu saya yakini. Pak Hakim. Bukan sekedar itu dagangan, itu bisnis, itu sensasi, popularitas. Tidak. Saya tidak mungkin mengorbankan anak istri saya. Tidak mungkin. Itu Pak Hakim. Jadi mubahalah itu sumpah terakhir meminta laknat. Nah, karena ini waktu itu di mata saya ini urusan yang sangat besar, ijazah seorang presiden. Dan ini Bambang Tri ini sudah ngomong tembak kepala saya macam-macam. Maka seimbang kalau dengan mubahalah, kalau dengan sumpah-sumpah biasa kayaknya nggak seimbang. Berani saya mubahalah sama saya. Saya nggak percaya omongan sampean. Berani. Yakin. Al-Quran di atas kepala. Iya, berani. Ambil Quran. Jadi begitu Al-Quran sudah di atas kepalanya Bambang Tri itu masih saya tawari lagi Pak Hakim. Mas kalau mau berubah pikiran silakan kita gagalkan. Enggak, lanjut aja. Maka terjadilah mubahalah itu. Jadi memang Bambang Tri bersedia dan tidak bersedia. Saya yang nuntun karena dia nggak tahu mubahalah itu apa, dia nggak ngerti ngomong apa, tolong Gus Nur yang nuntun. Maka saya tuntun. Saudara yang menonton dia yang mengucapkan. Betul. Ya. Sesuai dengan di konten betul. Itu. Ya. Saya lanjut yang mulia mumpung masih mubahalah. Jadi isi mubahalah itu yang mulia sebenarnya kalau diteliti dengan filsafah, dengan apa tadi itu kemarin saksi-saksi yang dihadirkan forensik macam-macam linguistik dan macam-macam. Sebenarnya mubahalah saya itu nggak ada hubungannya sama ijazah yang mulia. Bisa itu dipisah. Mubahalah saya itu Bambang Tri ini jujur apa bohong? Itu intinya yang mulia. Jadi penyidiknya kurang peka. Kenapa kok saya ditangkap juga gitu kan? Mas Bambang, jadi isi mubahalahnya begini. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau apa yang saya tulis ini, kalau apa yang saya katakan ini ternyata dusta, bohong, maka laknat saya, hancurkan hidup saya, matikan saya dalam kondisi kafir, miskinkan saya, bla 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 bla. Tetapi kalau apa yang saya tulis, apa yang saya katakan ini benar, maka laknat siapapun yang menantangnya. Cukup, hanya itu mubahalahnya. Tidak nyebut Jokowi, tidak nyebut ijazah. Ini Bambang Tri bohong apa jujur? Itu konteksnya yang mulia. Di awal percakapan itu kan ada ya, memang ada percakapan saudara. Betul Bambang Tri itu bersedia menyampaikan apa adanya, jujur, lengkap. Sehingga saudara untuk meyakinkan, sehingga saudara menyampaikan dengan sumpah mubahalah, tidak dengan sumpah yang lain. Betul. Makanya sebenarnya kalau mohon maaf Pak Jaksa, Ibu Jaksa, Pak Hakim dan semua, sebenarnya kalau ijazah asli bisa ditampilkan, tamat Bambang Tri itu. Kan begitu intinya, keadilan, kebenaran baru ya datang dengan cemerlangan begitu. Ini kan yang bikin berlarut-larut karena yang asli tidak muncul. Sebenarnya masalah isu ijazah palsu ini bukan di ruang pengadilan ini saja Pak Hakim. Di medsos itu hampir tiap jam, tiap menit ada yang ulas tentang itu. Begitu yang mulia. Oke, jadi setelah itu kan, nah sekarang kita ke materi isi podcast kan. Nah, saudara sampai menyatakan betul nggak Bambang Tri ini sampai saudara bilang waras atau tidak waras ya. Nah itu di awal-awal itu. Di awal-awal itu kan sampai ini berapa berarti betul dia tidak, berarti waras ya, sehat. Terus nah yang saudara wawancara itu ini dia Bambang Tri menyampaikan apa isi hatinya yang saudara sampaikan tadi. Apakah saudara bertanya
sesuai di YouTube itu. Apakah saudara penasaran kenapa begini, kenapa Anda begini? Atau mengalir dari Bambang Tri sendiri itu ucapan misalnya menuduh ijazah Jokowi SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu palsu. Oke. Kemudian ijazahnya itu mencuri atau meminjam dari ijazah kawannya si Joko Wahyudi. Kemudian kepala sekolah itu disumpal oleh Jokowi supaya dia dapat jabatan dan sebagainya. Itu saudara menanyakan atau saudara tahu sebelumnya atau itu datang dari Bambang Tri sendiri? Baik. Jadi yang mulia tadi sudah saya sampaikan di depan, saya tidak bermaksud edifikasi diri atau ngelem-ngelem awak dewe mboten. Saya sedang belajar menjadi orang yang merdeka, berdaulat, sejati, tidak suka dibuat-buat, tidak suka rekayasa, tidak suka settingan. Begitu Bambang Tri nyampe ke rumah saya itu langsung saya tidurkan di homestay dekat rumah. Kita nggak ada ngobrol, nanti kamu jawabnya begini, ngobrolnya begini, pertanyaan saya begini, nanti jawab, nggak ada. Wallah nggak ada. Nggak ada saudara siapkan apa itu semacam catatan untuk tidak seperti penyidik itu kan? Tidak ada. Dan itu bukan saya banget, tidak ada ya. Jadi intinya pertanyaan saya mengalir keluar dari hati saya, jawaban Bambang Tri mengalir keluar dari hatinya dia. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu ya. Saya nggak paham ijazah asli atau palsu, saya nggak paham. Saya nggak kenal Mahmud Nurwindu. Saya nggak kenal siapa itu yang ditulis. Nama-nama yang disebut di situ saudara juga tidak tahu. Tidak tahu. Makanya ada bahasa, wahai kepala sekolah, wahai fulan, ini video untuk Anda. Sebagai tanggung jawab moral, tanggapin. Bagaimana? Ya, maksud saudara kan supaya mereka yang menonton video itu menanggapi isi celotehan Bambang Tri itu betul apa tidak. Kan, seperti itu maksudnya. Itu maksud saudara ya. Betul. Oke. Kemudian itu kan ada dua versi ya. Kemudian peralatan yang digunakan itu memang itu yang sebelumnya memang sudah biasa saudara gunakan ya, sudah ada ya. Betul. Jadi gini yang mulia. Barang bukti baik. Apa itu amik segala macam itu memang sudah ada, bukan disiapkan pada hari itu aja. Nah, jadi memang, gini yang mulia. Jadi kenapa ada dua part? Karena terlalu panjang podcast itu. 1 jam lebih. Jadi makanya harus dibuat 2 part. Yang pertama, yang kedua, ini alat ada Bambang Tri atau tidak ada Bambang Tri, alat ini sudah ada. Sudah ada memang ya. Sudah, karena ini alat ibadah, alat kerja. Ini bukan alat untuk menebarkan kebencian, bukan alat untuk kriminal nyetak uang palsu, itu bukan. Ini alat untuk kerja, nawarkan produk, mencari dana juga, bangun masjid juga, semua peralatannya pakai ini yang mulia. Dalam bentuk itu tadi ya, divideokan ya. Betul. Divideokan. Itu berarti ada petugas atau anak buah saudara yang bagian memvideokan, ada ya, kameramen? Ya, ada, saya punya tim editing, kameramen semua ada. Ada yang tim mengedit pun ada semua ya. Oke. Itu benar ya, barang bukti itu yang disita itu yang kemarin dipakai. Karena itu sudah biasa sebelum kasus Bambang Tri memang sudah biasa. Ya, kan ini sudah yang ketiga saya punya barang-barang disita yang mulia. Oh ya, sudah yang ketiga ya. Yang ketiga. Dulu yang pertama malah lebih mahal lagi, laptopnya Apple. Yang sekarang Asus kalau tidak salah. Itu kamera semua tuh. Oke. Itu kan ada dua konten ya, Yang kedua itu masalah siapa yang menghamili Bambang Tri. Baik. Cuma di dalamnya kan masih menyinggung nggak masalah ijazah itu di konten kedua? Sepertinya kan, tidak. Tidak, yang hanya di konten kan pertama memang saja. 2 part memang. Ya, yang kedua itu kan masalah betul. Keluar dari penjara, Bambang Tri istrinya hamil, itu aja kan. Betul. Itu kan masalah pribadi ya. Oke, kita ulas di sini. Nah, mengenai tadi tuduhan mengenai ijazah palsu, saudara karena sudah sampai menyumpah dengan mubahalah, saudara meyakini apa yang dia kan untuk meyakinkan ini. Betul. Berarti saudara meyakini apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu benar adanya atau memang dia blokos itu apa adanya? Ya, setelah mubahalah terjadi, saya tidak punya pilihan yang mulia. Jangankan Bambang Tri, pelacur Kudus penuh luka, kalau dia mubahalah ada Al-Quran di atas kepalanya, saya harus mempercaya itu yang mulia. Karena mubahalah itu konsekuensinya 2. Siapa yang tidak percaya, yang mubahalah celaka, yang melihat pun celaka walaupun dia nggak percaya. Jadi Anda mubahalah, ya kan, tentang apa? Saya nggak percaya, mubahalah apa?
Saya meyakini saya akan celaka yang mulia. Itu keyakinan. Itu ya. keyakinan saya. Ya. Dan keyakinan itu nggak boleh dihukum ya, itu keyakinan saya. Jadi begitu Bambang Tri itu di atas kepalanya sudah ada Al-Quran, mau waras atau gila Bambang Tri sudah bukan ukuran saya yang mulia. Saya percaya, saya nggak punya pilihan. Begitu yang mulia. Nah setelah podcast itu kan berarti Bambang Tri habis itu pulang ya. Nah, Pulang. Saudara ikuti nggak perkembangannya sehingga Bambang Tri ditangkap itu saudara ikuti nggak? Tidak, kan ditangkapnya bareng itu yang mulia. Oh, iya? Bareng sama saya hanya selang berapa jam saja. Itu kapan itu? Itu insya Allah 13 Oktober. Ya, 13 Oktober. Di mana? Di Hotel Sofyan. Jadi setelah podcast selesai, itu podcast saya itu kan September yang mulia. Jadi saya dapat video Bambang Tri itu akhir Agustus. Saya cari ketemu di awal September. Jadi podcastnya itu awal-awal September yang mulia ya. Jadi baru Oktobernya itu ditangkap. Berarti selang sebulan setelah podcast itu terbit. Kita sudah nggak berhubungan lagi, hanya sekedar say hello. Oke, kemudian ditangkaplah itu di Hotel Sofyan itu. Itu dibuat dalam 1 hari atau 2 hari itu? Isi Bambang Tri itu nginap di rumah saya 3 hari, tapi proses pembuatan podcastnya itu hampir 2 jam. 1 hari aja cukup ya, hanya 2 1 jam itu 2 sesi ya. Oke. 2 bagian itu 2 jam. Betul. Kemudian diunggah setelah diedit dulu ya tentunya. Betul. Diedit, diunggah hari itu juga. Tidak, 2 hari kemudian. 2 hari kemudian Ya. di awal September, tanggalnya mungkin enggak tahu, lupa. Kalau saya lihat di YouTube itu ya 12-13 September itu. 13 September itu Oke, diunggah. yang mulia bisa cek di akun, tapi kayaknya videonya udah dihilangkan sama penyidik itu, jadi udah nggak ada jejaknya. Dihapus ya. Dihapus. Itu sejak kapan dihapus saudara? Sejak saya ditangkap itu. Sejak ditangkap itu, jadi nggak tahu lagi perkembangannya. Nggak tahu. Sebelum ditangkap itu berapa sudah pengikut di situ yang Kalau live, yang Gus Nur subscriber? 13 official itu 187.000. Subhanallah, itu ditangkap disita, diambil 187 itu ini yang mana ini? Ini yang Gus Nur 13 official. maksudnya yang melihat, yang Tidak, subscribe yang mulia. yang subscribe ya. Yang mengikuti. Berarti subscribe otomatis yang like berarti ya. Like subscribe. Belum, yang like sama subscribe beda yang mulia. Iya, yang like kan yang jempol. Iya. Biasanya lebih banyak yang like biasanya. Oh enggak, kalau di akun Kalau saya pasti banyak yang like. Yang like-nya berapa like-nya? Saya nggak pernah lihat yang like, nggak pernah lihat yang komen, yang itu udah Oh, admin yang itu. yang dilihat subscribe-nya aja. Ya, Waktu itu 187.000 insya Allah kurang lebih seperti itu. kurang lebih sebelum dihapus ya, sebelum Oke. dihapus ya. Berarti kan banyak nih yang melihat konten Jadi bisa saya Mengikuti. jelaskan yang mulia, saya kalau buat konten selalu viral yang mulia, insya Allah. Konten saya selalu ditunggu, ya wallah alam karena bloko sutonya mungkin ya. Karena bagi saya kejujurannya yang saya tampilkan, pro kontra biasa. Yang dulu yang pertama Munjia Channel itu yang sekarang saya ganti bloko suto itu malah 750.000 subscribe. Seandainya tidak disita mungkin sekarang sudah 1 juta lebih. Nah yang sekarang ini 187.000 itu saya bangun dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Di situ ada penghasilan kurang lebih 15 juta yang mulia. 15 juta per bulan. Oke, 15, 14, 12, terus begitu. Dari konten-konten yang saudara upload itu ya, Oke, semakin banyak itu yang masuk di YouTube, yang ke rekening, belum yang hasil produk yang ditawarkan itu Iya, kan juga itu beda ada lagi. penawar produk juga, belum Betul. ada, belum yang transfer Betul yang mulia. pembelian. Ini khusus penghasilan dari YouTuber aja ya, sebagai Betul. YouTuber aja. Betul, makanya yang mulia saya lengkapkan, makanya saya betul-betul bertanggung jawab ya. Walaupun uang YouTube itu juga belum masuk ke dapur saya, jadi uang 15 juta itu jarang masuk ke dapur saya yang mulia. Selalu habis untuk kegiatan sosial. Dan itu saya bertanggung jawab, ini kalau uang haram, apa gunanya saya pakai bangun masjid, saya pakai bangun rumahnya orang fakir miskin. Ini benar-benar saya bertanggung jawab atas konten itu yang mulia, karena ada uangnya di situ. Saya nggak mau bohong, saya nggak mau settingan. Dan sudah ada rumah fakir miskin, ada masjid, ada macam infak beras yang dibiayai oleh akun itu yang mulia. Jadi nggak sempat dimakan anak istri saya yang mulia.
Terima kasih, Ketua Majelis Nggih. yang mulia. Saudara terdakwa ya. Nggih. Saudara terdakwa tadi mengatakan melawan kebatilan. Nggih. Kebatilan yang saudara maksud itu seperti apa dan kepada siapa? Kebatilan saya lawan kepada penguasa yang mulia, rezim. Ya. Bukan orang, rezim. Nah, kebatilannya itu bisa dijelaskan secara detail seperti apa kebatilan Baik. itu? Jadi itu kalau saya ingat-ingat berawal dari periode pertama dulu yang mulia ya, karena waktu itu rame-ramenya kecurangan pemilu, disitulah mulai terbangun karakter ini. Sebelum ada konflik pemilu yang curang-curang itu, saya nggak pernah konten seperti ini, politik ini jarang. Nah, tapi karena waktu itu pemilu curang, maka sejak itulah saya terbangun karakter seperti ini. Termasuk sekarang ini seandainya saya nggak di penjara, ini mungkin kasus pajak ini mungkin saya habiskan itu yang mulia di medsos itu. Seandainya saya nggak ditahan. Gitu. Yang pemilu curang itu kan secara hukum sudah diselesaikan. Nah, itu menurut saudara masih tetap lebih percaya yang curang? Kan terus bergulir yang mulia. Terus sampai sekarang kan tidak berhenti nih di mata saya. Mohon maaf kalau saya salah yang mulia ya. Ini kan pendapat pribadi saya. Di mata saya kan ini kezoliman, kecurangan, ya ketidakadilan ini kan sampai sekarang masih terus berlaku yang mulia. Termasuk yang sekarang Dirjen Pajak yang terbaru ini, gitu yang mulia. Saudara terdakwa pernah masuk dalam partai politik? Tidak, saya merdeka. Nah, justru itulah makanya saya menanyakan. Nggih. Kalau saudara masuk partai politik, saya tidak tanya sedetail itu. Nggih. Justru saya mau mengetahui apa yang ada dalam benak dan niat Baik saudara. yang mulia, bisa saya lengkapi yang mulia ya. Justru saya tidak masuk ke partai politik karena saya ingin menjaga suara saya ingin menjaga hati nurani saya. Bukan berarti tidak ada yang nawari yang mulia. Saya pernah ditawari TV umum untuk ngisi acara, saya tolak. Saya dilamar beberapa partai, saya tolak. Ya, saya ingin berdaulat, saya ingin merdeka. Apa yang saya kontenkan itu murni, nggak ada tendensi macam-macam. Bahkan ini ada yang live barangkali. Pesantren saya pernah didatangi petugas dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, divisi teroris, namanya Pak Wahyu, pernah datang ke pesantren saya, ditemani teman-teman Brimob yang kebetulan anaknya ngaji di pesantren saya, silaturahim baik-baik, makan bareng malam-malam cipika-cipiki, dan ujung-ujungnya ninggalin duit. Ya, ngasih duit ke saya dan saya tolak. Saya nggak buka berapa amplopnya itu. Intinya gini yang mulia. Saya tidak terima uang dari partai politik. Gini, saya kritik mungkin bisa disebut hakim aja, majelis hakim, karena yang mulia kan miliknya Allah. Baik. Itu, ya. Ya, baik silakan. Hakim. Ya, jadi gitu Pak Hakim ya. Jadi saya tidak pernah terkontaminasi oleh uang politik. Ya, saya tidak pernah terkontaminasi dengan tawaran-tawaran endorse. Gus Nur mau jadi endorse baju saya. Enggak, saya punya baju sendiri, saya punya merek sendiri. Jadi saya ingin merdeka dari semua tawaran-tawaran yang bersifat nanti akan justru membelenggu kebebasan saya. Begitu yang mulia. Nah, kemudian saya hubungkan dengan ini, saudara akui dulu nggak? Saudara dalam wawancara dengan Bambang Tri, itu ada nggak kata-kata, oke, nanti kita kupas tuntas. Saya di sini netral, meskipun tidak netral. Nah, itu kalau dengan yang saudara jelaskan tadi kan bertolak belakang. Netral meskipun saya tidak netral. Nah, itu bagaimana? Itu ya dalam dunia wawancara biasa terjadi kata-kata seperti itu, dan itu terjadi sebelum mubahalah ya, Hakim makanya. Ya. Jadi saya netral dalam momentum tertentu, saya netral Pak Hakim ya. Nah, tetapi dalam momentum yang lain kadang-kadang memang saya agak membenarkan omongannya Bambang Tri kan begitu ya. Karena memang muncul karena alam bawah sadar, dia oposisi, saya oposisi. Itu kan. Mungkin begitu yang mulia penjelasan saya. Jadi di sini kan saudara katakan, saya berusaha netral, walaupun saya nggak bisa netral, saya tetap patah hati. Buat orang yang habis kehilangan ibu angkat dan bapaknya koma, lo kelihatan terlalu kalem sih.
jiwa. Saya patah semuanya sejak penguasa rezim ini berkuasa, Yang Mulia. Nah, ya. Pas sebentar, baik Yang Mulia, ya Hakim ya, Pak Hakim. Saya sebelum ada rezim ini, saya 3 bulan sekali ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea. Begitu rezim ini lahir, saya diblokir nggak boleh ke Hong Kong. Saya sudah berangkat ke Hong Kong sama anak saya ini, ada di sini sekarang. Udah berangkat di imigrasi Hong Kong, dia yang lolos, saya enggak. Saya dipaksa pulang, dideportasi paksa. Kesalahan saya apa? Nggak ada salahnya. Nah sejak itu saya paspor dicabut, ya intinya itu yang saya alami. Jadi patah hati saudara di situ. Ya banyak, saya sempurnakan Yang Mulia, Pak Hakim ya. Jadi saya beli tanah di Malang, Turen, saya beli lagi tanah di mana? Di Lombok, saya beli tanah, saya lupa ada 4 titik, kalau tidak salah saya beli tanah, mau saya bangun pesantren. Selalu ditolak, dipersulit ya oleh ormas yang dekat dengan penguasa, macam-macam, di demo, bikin spanduk, dan banyak lagi. Makanya saya patah hati, saya patah jiwa. Oke. Gitu ya. Lanjutkan keterangan saudara tadi, bahwasanya karena saudara mubahalah kepada Babang, kemudian karena dia berani, saudara yakin. Betul. Ya. Dari menurut saudara, Betul. Nah, apa yang dalam pemikiran saudara, keyakinan itu yang bisa menjadi hakim siapa? Keyakinan yang bisa gimana yang? Keyakinan yang saudara anggap tadi yakin, itu yang nantinya yang akan menghakimi siapa? Saya serahkan kepada Allah yang maha menghakimi. Saya nggak berani menentang sudah dengan Bambang ini, karena sudah ada Al-Quran di atasnya. Ya, oke. Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Kalau secara real, seandainya saya boleh memohon, kalau ada ijazah aslinya sekarang, saya istighfar sambil bersujud, saya minta maaf. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Tidak ada, selesai, kholas ya. Jadi begitu selesai mubahalah, ya sudah. Jadi waktu itu saudara tidak berpikir, ya, yang saya mubahalah ini keyakinan atau yang barang yang bisa dibuktikan, itu nggak berpikir. Intinya begini Pak Hakim yang mulia ya, Bambang Tri ini bohong apa jujur sih? Kan hanya itu intinya Pak Hakim. Iya kan, yang saudara maksud bohong atau jujur kan masalah kalau tidak asli, kalau asli tembak kepala saya itu kan. Nah jadi itu kan berarti ijazahnya. Betul, kan? betul. Jadi mungkin sudut pandang saya dengan Pak Hakim, dengan jaksa. Ya makanya beda, saya mau tanya. Tapi kalau saya lihat gestur tubuh di videonya, getar Rocky Gerung tadi kan bisa menilai tuh getaran suara, intonasi suara itu orang itu dari hati atau tidak. Nah saya juga gitu melihat omongannya Bambang Tri itu waktu itu ya, ini dari hati nih orang ini. Udah keluar dari penjara kok nggak kapok. Oh bukan, itu yang saya maksud. Ijazah asli yang dia katakan itu yang mulia. Menurut saudara hanya butuh keyakinan saja atau perlu dibuktikan secara real menurut pendapat saudara. Makanya terjadi akumulasi. Ini Bambang Tri ini kayaknya dari hati orangnya ini. Itu pertama asumsi, tapi begitu nyampe di rumah podcast, berani nggak saya sumpah? Itu dalam hati saya nggak mungkin berani nih orang ini. Itu Pak Hakim, nggak mungkin berani orang ini. Ternyata saya salah, ternyata dia berani. Berarti belum masuk seperti yang saya tanyakan. Bagaimana? Jadi Bambang Tri itu mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu kalau asli tembak kepala saya. Betul. Nah, itu tuh apakah menurut pemikiran saudara waktu itu tidak perlu dibuktikan secara real dulu? Perlu. Nah, itu loh yang perlu yang mulia. Itu kan tidak perlu keyakinan kalau itu harus dibuktikan begitu loh. Iya, perlu. Makanya saya berharap setelah mubahalah itu selesai akan berlanjut nanti kan gitu. Tapi saya nggak nyangka berlanjutnya di pengadilan seperti ini kan gitu. Ya, berarti saudara sadar gitu berarti. Betul. Ya. Saya pikir dengan gugatan di perdata itu udah solusi terbaik itu saya pikir. Ya, seperti halnya kan mungkin kalau saya contohkan keyakinan animisme dinamisme itu kan. Nah, itu baru kalau saya ke mubahalah itu mungkin saya bisa masuk akal. Dari sini yang saya tanyakan yaitu. Perlu Pak Hakim, bahkan saya berharap
kepala sekolahnya, teman sekolahnya itu rame-rame bikin video, bikin buku bila perlu, konferensi pers, atau langsung menunjukkan ijazah aslinya, selesai Pak. Itu yang saudara harapkan. Betul, yang saya harapkan pasca mubahalah itu. Ya. Kemudian tadi saudara juga katakan sering melakukan mubahalah. Betul. Ya. Pernah saudara terapkan terhadap santri saudara? Saya enggak pernah ngajar yang mulia. Saya menggaji ustadz. Iya, maksudnya pernah saudara terapkan Kalau di YouTube sering mubahalah itu apa? Enggak di santri saudara mungkin ada masalah, ada perbedaan pendapat. Nah, itu pernah saudara terapkan dalam belum pernah mubahalah? karena memang belum pernah ada masalah dan belum pernah ada beda pendapat. Oh, Gitu. gitu. Sementara cukup dulu, Pak. Nggih, enggak apa-apa, sampai subuh enggak apa-apa yang mulia. Saya siap. Gitu ya, saudara terdakwa Sugi Nurharjo ya. J, Pak. Sudah banyak sekali apa yang diterangkan tadi. J. Memang dalam segi pemikiran saudara, nah kan, kadang dengan pemikiran orang lain itu kan beda-beda ya. Nah, mungkin jenengan mau larinya ke sana, saya yang lain larinya mau ke sana, begitu ya. Saya kepengen saudara, tadi saya suka sekali dengan apa yang saudara terangkan sebagai bantu kemudian masjid, kemudian ada tenda-tenda darurat dan seterusnya tadi ya. Itu termasuk bagus ya. Itu cuma begini. Kalau seorang yang khusus beragama Islam ya, maaf ini ya, beragama Islam ya. Kalau seseorang tidak tahu atau tidak yakin, ya kan, apakah alangkah baiknya orang tersebut diam saja, gitu. Konsep Islam kan ada yang seperti itu. Nah, coba setuju atau tidak, terangkan. Tergantung terhadap apa. Kalau terhadap Bambang Tri saya nggak mau diam. Ini harus diungkap ini, gitu. Jadi yang mulia, jadi misalkan ini fulan nyolong ayam, nyolong sepeda, saya akan diam. Itu karena kalau saya bongkar ke media itu aib, itu namanya ghibah. Karena hanya rakyat. Paling saya datangi, kamu kenapa nyolong ayam, nyolong sepeda? Begini-begini, oke, kembalikan ayamnya, kembalikan sepedanya, ini uang untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau yang nyolong ayam itu pejabat, saya nggak mau diam, yang mulia. Saya lawan, saya hantam. Kalau yang nyolong itu presiden misalkan, ya, atau menteri pajak misalkan, yang mulia. Oke, gitu. Itu menurut saudara ya. J. Tentang buku undercover tadi ya. G. Nah, saudara pernah tanya kepada Bambang Tri. G. Buku tersebut kemudian sampai viral tadi ya. Itu sudah kamu lakukan penelitian kepada yang berkepentingan tidak? Pernah tanyakan kayak gitu enggak? Bisa tanya di podcast, saya tanyakan itu. Artinya ada buktinya enggak gitu loh? Ya, Bambang Tri jawab tentang Mahmud Turwindo itu. Saya datangi A, saya datangi B, saya datangi C. Itu saya tanyakan itu, saya kupas tuntas itu. Dan ternyata terbukti kan di persidangan banyak sekali obrolan dia dengan Mahmud Turwindo ternyata yang selama ini kita nggak tahu. Sampai plat nomornya Mahmud Turwindo aja terbuka di pengadilan akhirnya. Saya tanyakan itu, kamu nulis buku sudah penelitian belum, sudah observasi belum? Sudah, itu diungkap di video yang mulia. Iya, artinya begini, seorang itu tindak pidana saudara terdakwa di sini itu kan akibat dari bukunya Bambang Tri. Kemudian terjadi podcast, kan? Kemudian saudara memposting 2 postingan video 26 September 2022 dan 27 September 2022.
ya, ini muncul. Oke. Yang satu mubalah buat Bambang Tri dadat, yang satu siapa yang mengambil istri Bambang Tri, Oke. ya kan? Munculnya masalah ini kan di situ. Betul. Saudara podcast posting, Oke. kan begitu ya. Maksud saya begini, postingan tersebut itu saudara pernah tanya Bambang Tri langsung, gue pernah nggak datang ke sekolah, ke Depdikbud, kemudian ke teman-temannya seangkatan dan seterusnya, seperti itu pernah bertanya enggak? Baik, saya jawab dengan dua perjawaban ya yang mulia ya sebagai pembanding. Intinya yang pertama sudah saya tanyakan itu di podcast itu. Sudah pernah datang ke sekolahnya belum? Sudah ke kepala sekolahnya belum? Itu sudah saya tanyakan semua. Kan itu panjang durasinya. Dan Bambang Tri waktu itu menjawab. Ya sesuai jawabannya. Ya ke fulan sudah. Jadi gini yang mulia, Pak Hakim yang saya hormati, dalam dunia podcast, dalam dunia warta itu sebenarnya biasa itu, miss atau kurang itu sebenarnya biasa. Contohnya kasus Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang itulah. Metro TV menyiarkan telah terjadi bentrok antara bonek sama Aremania. Itu kan hoax, itu kan menyebarkan onar itu. Baru dapat berapa hari Metro TV meralat. Kan biasa sebenarnya dalam hal podcast, dalam wawancara seperti itu. Bahkan di kasus saya yang di Surabaya, Pak Hakim yang saya hormati, Humas Kapolda Jatim Bapak Barung Mangera itu sering diundang Kompas untuk wawancara kasus saya. Tapi tanpa melibatkan saya. Ada itu di YouTube masih banyak jejak digitalnya. Kan nggak adil namanya. Membahas tentang saya, judulnya udah provokator. Gus Nur penebar kebencian. Jadi yang ditanyain cuma Kabid Humas, tapi saya tidak diundang. Sebenarnya dalam hal seperti itu biasa. Kalau saya mau laporkan waktu itu ya rame juga. Gitu yang mulia. Oke. Kan begini. Tak anggap saudara itu kan panggilannya Gus Nur gitu ya. Nah, saya yakin saudara punya pondok pesantren di Palu, di Malang, gitu ya. Terus kemudian bergerak di bidang sosial seperti itulah. Saudara memposting seperti itu, kemudian mubahalah Bambang Tri tersebut. Saudara sudah memikirkan akibatnya? Sudah. Sudah terfikir itu. Saya sudah 4 kali ngalami dan 2 kali di penjara. Jadi tidak kaget yang mulia. Sudah saya pikirkan. Sudah sudah 2 kali sudah memikirkan akibatnya begitu ya. Oke. Nanti saya jelaskan di pledoi lebih lengkapnya yang mulia. Sekarang aja mau dijelaskan tidak apa-apa. Daripada pledoi nanti ngetik apa-apa kan dicatat di panitera saya. Ya, misalkan secara singkat saja, waktu yang di Jakarta, saya dilaporkan oleh yang sekarang jadi Menteri Agama, mencemarkan nama baik. Oke, saya dilaporkan yang mulia, dan saya ditahan 10 bulan. Intinya, yang melaporkan saya, yang katanya saya cemarkan nama baiknya, nggak pernah hadir di pengadilan. Dipanggil, hakimnya sampai negur, ini ada saksinya beliau nih, hakimnya sampai negur ke JPU-nya. Iki mana prinsipalnya, mana korbannya, yang laporkan ini mana, ini kasihan terdakwanya ini, ditunda-tunda terus. Pak Jaksa menjawab, sudah kami undang yang mulia dengan patut, kami datangi kantornya, kami datangi rumahnya, sampai sidang, sampai panggilan kelima Pak Hakim. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak datang juga. Nah, artinya kan memang saya ini harus salah, wajib salah, pasti salah gitu ya. Saya itu juga sering didolimi oleh hukum sebenarnya yang mulia. Gitu. Oke, gitu ya. Dan malah yang namanya Pak Rauf itu curhat sama saya, itu JPU-nya. Saya hujan-hujan, maghrib-maghrib nggak ditemui. Saya datang ke kantornya nggak ditemui dan lain sebagainya. Nah ada beliau ini. Dan saya divonis 10 bulan. Saya rasa itu dolim karena dihabiskan masa tahanan saya karena saya ditahan sudah 10 bulan, divonis 10 bulan. Ya sama saja. Yang laporkan saya nggak datang. Seperti ini saksinya yang nggak tahu lupa, tapi kan intinya saya sudah menanggung akibat 10 bulan. Kerugian yang sangat besar saya derita waktu itu. Oke, gitu ya. Yang mulia. Terakhir dari saya. Oke. Pernah tanya sama Pak terdakwa Bambang Tri. Oke.
apakah saudara pernah bermusuhan dengan Pak Jokowi? Maksudnya apa? Ada membahas masalah ijazahnya Jokowi, itu maksudnya apa? Pernah tanya kayak gitu enggak? Pernah. Kalau yang mulia, jadi jangan hanya sekedar dengar penjelasan saya, nanti mulai searching videonya Bambang Tri. Sebenarnya dalam setiap ngomong, Bambang Tri ini kan orangnya bertanggung jawab. Saya nggak pernah memuji Anda Pak Jokowi, gitu kan. Saya itu justru kasihan sama Anda. Di kesempatan yang lain juga begitu. Tolong Pak Jokowi, saya sudah menderita ini di penjara ini. Tolong tunjukkan ijazah aslimu. Kalau ada saya siap dihukum sampai mati, saya siap. Itu kan tidak dibuat-buat. Intonasi seperti itu susah untuk saya membantah. Gitu yang mulia ya. Sudah saya tanyakan, saya nggak punya motivasi apa. Motivasi apa saya itu nggak punya apa-apa. Partai nggak punya. Gitu jawabannya. Tapi secara diplomatis dalam satu konferensi pers, dia juga pernah mengatakan motivasi saya untuk rakyat. Kalau terbukti ijazahnya palsu, maka hutang selama ini nggak sah. Rakyat terbebas dari hutang. Pernah juga ngomong begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini apa mau diteruskan? Apa kita lanjutkan di hari Selasa, oke? Ya, yang mulia. Ya. Mohon maaf yang mulia. Ya. Izin mau menyampaikan bahwa untuk mempersingkat waktu persidangan, bolehkah kami mengajukan kalau seandainya sidang-sidang selanjutnya dilaksanakan Selasa dan Kamis yang mulia? Ya, memang rencana saya untuk pemeriksaan terdakwa Selasa dan Kamis nanti. Baik yang mulia. Biar Terima kasih. Supaya nanti ada waktu jeda Pak Jaksa menyusun tuntutan, Anda juga membutuh waktu untuk pembelaan. Jadi untuk sementara ini karena sudah sore, nanti kita lanjutkan di hari Selasa, untuk masih tetap Pak terdakwa Gus Nur. Nanti tiba giliran Pak Jaksa dengan penasihat hukum. Sekalian nanti pemeriksaan terdakwa Bambang Tri kalau cukup waktunya. Baik. Oke, jadi untuk sidang saat ini saya nyatakan selesai dan ditunda ke hari Selasa, masih melanjutkan pemeriksaan terdakwa Suki Nur Harja. Sidang selesai dan ditutup. Baru Nutrisari Squeeze Orange, jeruk merah